Saya juga saksi walaupun baru 11 tahun di Metro Church. Tapi saya melihat apa yang diceritakan pastor tadi itu mungkin cuma 0,5% pastor. Masih banyak cerita dari orang-orang yang kita sama-sama ada di gereja Tuhan ini. Kita melihat betapa Tuhan memberkati, betapa Tuhan hadir di tengah-tengah orang semua. Amin ya. Saudara, kita nih kekristenan, kita sering dimunculkan gini, ada dua dimensi. Ada dimensi berkat sama penderitaan. Nah, orang seneng banget cari Tuhan karena ada dimensi berkat di sana. Tapi kemudian orang lari karena nggak tahan, karena ternyata ikut Tuhan ada menderitanya. Baru datang gitu, ayo kita berikan persembahan, kita bangun rumah Tuhan. Waduh, ya rumah saya juga belum dibangun, udah minta persembahan dibangun buat gini. Ya kita dulu dong. Nah, orang banyak gak suka dalam pelayanan itu ketika ada namanya dimensi penderitaan. Nah, orang cuma suka kalau berkat, saya pasti datang pastor. Ayo yang mau diberkati, saya pasti paling depan. Nah, saudara mesti lihat Alkitab itu proporsional. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita gak lagi jualan obat yang semuanya isinya enak-enak. Gitu ya. Nah, tapi ada juga dimensi yang harus kita mengerti dalam, makanya tadi kalau saudara dengar ceritanya pastor membangun, kita ada di gereja, bagaimana gereja ini terbangun, ada dimensi penderitaan di dalamnya karena ada pengorbanan di dalamnya. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Are you with me church? Masih ya? Kita belajar sedikit hari ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, gitu Rasul Paulus bilang, demi kemurahan Allah. Dia pengen nasihatin sesuatu, kalau dia udah bilang kayak gini, berarti ini penting. Maka kita mesti pay attention, kita perhatikan apa sih pesannya Rasul Paulus. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, oke? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, bilang kiri kananmu, persembahan yang hidup. Ini persembahan yang hidup nih. Nih apa maksudnya? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke? Jadi ibadah mengundang kita untuk berkorban. Dan berkorban membuat kita berpikir ini penderitaan. Makanya cukup 2000 yang kita utus gitu kan misalnya. Karena kalau dia terlalu besar, maka penderitaan yang datang juga begitu besar. Dan saudara, gak banyak orang kemudian mau mengambil keputusan untuk berani berkorban bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Sorry to say, sad but true. Dan banyak orang gak mau, karena apa? Karena itu menyakitkan. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mau sharing sedikit. Kita ada 3 persembahan. Ini namanya persembahan benih. Persembahan benih kalau saudara kasih masuk di envelope ini, saudara itu dipakai untuk program pelayanan gereja. Gereja kita sebisa mungkin, sebijaksana mungkin ngatur persembahan saudara, nyanda asal-asal, nyanda dikumpul sembarangan, terus ada yang jatuh di lantai, sembarangan gitu. Kita menatanya dengan hati-hati. Di mana saudara masukkan, di situ akan disalurkan. Ini benar nih, karena kita penata layanan yang harus bijaksana dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita ada persembahan misi. Bahwa gereja kita sekalipun gereja kita juga memerlukan kayak tadi untuk biaya operasional dan program, tapi ini gak membuat kita kemudian menutup mata dan menutup diri kita untuk kita jadi berkat buat gereja lain. Ada beberapa pendeta-pendeta yang bukan di Sulawesi Utara aja ya, di luar, ada di pulau, ada bahkan sampai di Sumatera. Kita juga support lewat persembahan misi yang saudara masukkan di sini. Jadi gereja kita turut serta dalam pekerjaan pelayanan misi. Oh, bukan cuma di Indonesia, sampai di luar negeri. Betul saudara. Gitu. Jadi MCM turut serta, walaupun kita butuh, kita mau ajarin, kita mau tunjukkan bahwa hanya karena kita butuh, kemudian bukan berarti kita kemudian jadi gak bijaksana. Kita harus, apa yang dikatakan Alkitab, kita harus melakukannya. Kita mesti jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang kemudian yang ketiga, ini persembahan kunci buat saudara yang berkomitmen untuk membawa 1/10 dari penghasilan saudara. Nah, cerita dikit lah ya. Tadi pastor sempat mention tentang persembahan first fruit. Ini juga ada yang namanya persembahan kunci atau persepuluhan. So it's not easy church. Saudara, bayangkan saudara, kita terima 100% dari penghasilan kita. Terus kemudian kita harus bawa 1/10 ke rumah Tuhan. Dan saudara tahu, kalau kita lihat duit cash flow kita dibutuhkan, jangan-jangan bisa sampai 95% kita bayar cicilan dan segala macam kebutuhan rumah tangga dan banyak hal. Dan itu nggak mudah saudara untuk berkomitmen kasih persembahan persepuluhan. Saya pernah mengalaminya. Saudara, kalau misalnya bendahara pernah lihat, catat saya membawa persepuluhan itu di minggu ketiga. Bukan karena apa-apa, karena keuangan lagi kejar-kejaran.
Dan mungkin itu bukan sesuatu yang gampang saudara bagi saya secara pribadi untuk berkomitmen membawa persembahan, persepuluhan ke gereja Tuhan. Dan kalau mungkin dipikir, kalau pikir enak-enak, ya ampun nih persembahan persepuluhan, bisa cicil rumah. Bisa cicil rumah itu persembahan persepuluhan. Bisa beli sepatu baru tiap bulan. Tapi saudara kalau tahu tentang bagaimana kita mengikut Kristus, kita akan mengerti ternyata ini keren banget. Waktu kita kasih transfer, kirim, persepuluhan sudah dihitung, semua usaha dan segala macam, kirim, transfer, dan berhasil. Oh saudara jangan kira kemudian ini ada ratusan juta kemudian dikirim sebagian. Ya kayak gitu saudara. Waktu kita kirim itu dengan iman. Dengan apa saudara? Dengan rasa sakit. Karena itu uang itu kalau dibayarkan mungkin bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi saudara kita nggak akan ngerti. Kita nggak akan bisa mengambil langkah seperti itu kalau kita nggak lihat firman Tuhan. Ini bukan cuma sekedar judi-judian dan oh yang penting kasih. Enggak saudara, kita mesti, ini ciri khas salah satu MCM. Kita ada offering preaching. Jadi bukan sekedar kasih persembahan ya, tapi kita ngajarin. Kita lihat ya, tadi Roma 12. Balik dulu Kak yang tadi. Roma 12 ini how to give. Saya baru ngerti pastor. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara waktu kasih itu persepuluhan, bukan cuma tentang uang ini. Sebenarnya teman-teman yang latihan tadi ini, mungkin udah latihan tadi malam, betul nggak? Udah gitu kita ke perjalanan MCM. Ini pastor udah sering bilang ini volunteer. Datang latihan, terlambat nggak bagus, pastor tegur. Terlambat tegur, kasih masukan, sudah latihan malam pagi pastor rubah. Dan itu menyakitkan. Betul nggak? Aduh kenapa? Kita di sini disiplin, nggak sembarangan juga. Segala macam kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalau mau terbaik gak mungkin gak ada pengorbanan. Dan saudara tahu pengorbanan membuat rasa sakit. Ada berita baiknya. Kalau engkau sakit waktu kasih persembahan, you are giving living sacrifice. Kenapa dibilang hidup? Karena sakit. Jadi kalau kamu kasih menyakiti kamu sakit. That's a living sacrifice. Kalau kamu kasih persembahan gak rasa sakit, maaf ya, that's not living sacrifice. Itu waktu kasih gelang tadi pasti sakit. Tapi karena sakit tanda apa? Sakit tanda hidup. Kalau hari ini kamu anak-anak muda, kayak kemarin ceritanya itu pastor kesaksian di Minanga Kagil kasih persembahan. Yang penting kita bawa persembahan. Soal kita jalan kaki urusan ke belakang. Kasih persembahan jalan kaki karena udah gak ada duit. Itu sakit sebenarnya. Nah gini. Kekristenan itu unik. Rasa sakit dan sukacita harus berbarengan. Makanya kita diajarkan memberikan persembahan. Kita nggak bisa bohong kemudian. Oh kita kasih persepuluhan itu biasa-biasa bro. Kita udah ikhlas. Nyanda sakit saudara. Bukan pas kasih kemudian saldo bertambah. Enggak. Waktu kasih saldo berkurang. Dan itu sakit. Itu living sacrifice. Tapi Alkitab bilang kamu harus beri dengan sukacita. Supaya walaupun sakit kamu tetap sukacita. Oh ini gak benar nih pengajarannya. Oh siapa bilang gak benar? Saya mau tanya kepada ibu-ibu. Waktu melahirkan sakit gak? Waktu anaknya keluar seneng gak? Sakit dan sukacita berbarengan. Ini sangat natural. Kalau kau berikan persembahan sakit, tapi Alkitab bilang harus bersukacita. Benar gak? Karena apa? Karena kalau kamu memberi, Tuhan akan melihatnya dan Tuhan akan memperhitungkannya. Siap untuk living sacrifice? Saudara jangan tahu, saudara kasih 50.000, oh sakit ini gak enak aja, gak usah pura-pura bilang, oh biasa aja, nyanda. Sakit itu bro. Tapi walaupun sakit, gereja kita nih ada acara, ayo ya janji iman 1 juta. Dia orang kaya, belum tentu kamu 1 juta itu gak gampang. 500.000 itu gak gampang. Jangan takut sama rasa sakit. Ada amin. Apalagi kalau sakit itu karena kamu membawa korban persembahan bagi Tuhan. Saya percaya kamu bakal diberkati. 5 cara memberkati di MCM. Bener gak 5 cara? 3 kote. Envelope 4, oke 4 ya. Edisi mesin, gesek gitu ya. Wah ini gereja serem banget ya, semua bisa. Oh gak bohong cash, oh enggak kita bisa. Kemana kamu gak punya, kita bisa kejar kamu. Edisi bisa, transfer bisa. Apa? QR code bisa, mobile banking bisa. Please kasih keterangan.
Bukan karena apa-apa, karena gereja kita memudahkan karena gak banyak orang kemudian selalu bawa uang cash. Enggak, sebenarnya gak ada duit sih pastor itu gak ada cash. Tapi dengan cara ini saudara bisa membawa persembahan ke rumah Tuhan. Amin ya. Siap berikan persembahan. Kalau kasih sakit gak apa-apa ya. Gini, kalau selama ini kasih 2.000 gak sakit berarti ada yang salah itu. Mesti kasih persepuluhan, berani gak nih? Ini tantangan keren banget. Kita berusaha setia. Bukan apa-apa, karena kita turut serta merasakan bagaimana nih persembahan hidup. It's not easy. Melayani di rumah Tuhan gak mudah. Ditegur ya langsung kabur, nyanda. Karena memang melayani Tuhan perlu tahu nih ada dimensi yang namanya dimensi pengorbanan.